Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan memproyeksikan dividen dari saham BMRI atau PT Bank Mandiri Persero Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau yang berkode saham BMRI merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa perbankan di Indonesia. Sama seperti BBRI dan BBNI yang telah dibahas pada video sebelumnya. BMRI didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998, yang artinya sudah beroperasi lebih dari 55 tahun. BMRI terbilang masih baru jika dibandingkan dengan BBRI dan BBNI. Akan tetapi, BMRI memiliki aset terbesar. Total aset BMRI sebesar 2.174 triliun, sedangkan BBRI 1.965 triliun, dan BBNI 1.086 triliun. BMRI melakukan IPO dan melantai di bursa pada tanggal 14 Juli 2003. Mengenai struktur kepemilikan sahamnya, pemerintah Indonesia memiliki 52%, Indonesia Investment Authority 8%, manajemen 0,0746%, dan sisanya 39,9254% dimiliki oleh masyarakat atau publik. Per video ini dibuat pada tanggal 25 Februari 2024, harga saham BMRI Rp7.100 per lembar. Jadi, market cap BMRI adalah 662,67 triliun. Kemudian, aset BMRI saat ini sebesar 2.174 triliun, naik 181 triliun atau 9,12% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.992 triliun. Liabilitas BMRI saat ini sebesar 1.660 triliun, naik 116 triliun atau 7,53% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.544 triliun. Sedangkan dana sirkah temporer BMRI saat ini sebesar 226 triliun, naik 30 triliun atau 15,33% dari tahun sebelumnya yang sebesar 196 triliun. Sementara itu, ekuitas BMRI saat ini sebesar 260 triliun, naik 31 triliun atau 13,57% dari tahun sebelumnya yang sebesar 229 triliun. Kemudian pendapatan dan laba BMRI. Pada laporan keuangannya, BMRI memiliki 3 pos pendapatan. Yang pertama, pendapatan bunga dan syariah BMRI sebesar 132 triliun. Naik 20 triliun atau 17,94% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 112 triliun. Kedua, pendapatan premi BMRI sebesar 13,7 triliun, turun 658 miliar atau 4,58% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 14,3 triliun. Ketiga, pendapatan operasional lainnya BMRI sebesar 40,5 triliun, naik 6,2 triliun atau 18,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 34,2 triliun. Jika dijumlahkan ketiga pendapatan tersebut, maka totalnya sebesar 186 triliun, naik 25,7 triliun atau 15,99% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 161 triliun. Sedangkan laba BMRI kuartal 4 2023 ini sebesar 55 triliun. Laba ini naik 13,8 triliun atau 33,74% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 41,1 triliun. Kenaikan labanya fantastis, bukan? Dikarenakan video ini cuma membahas proyeksi dividennya saja, maka silahkan analisa sendiri penyebab kenaikan laba BMRI sampai 33% lebih. Pada annual report-nya, BMRI memiliki beberapa kebijakan dividen, antara lain seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisian untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Melakukan pembagian dividen sekali dalam 1 tahun setelah memperoleh persetujuan dalam RUPST dan mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 45% atau lebih dari laba bersih per tahun, kecuali pada RUPST menyatakan lain sebagai pertimbangan kesehatan keuangan bank. Dapat dilihat pada layar, BMRI rutin membagikan dividen 1 tahun sekali, seperti yang telah disebutkan dalam annual report-nya. Dalam 4 tahun terakhir, BMRI membagikan dividen dengan dividen payout ratio 60% pada tahun buku 2019 sampai 2022. Untuk tahun buku 2018 alias 5 tahun sebelumnya, BMRI membagikan dividen dengan dividen payout ratio 45%.
Dan untuk jadwal pembagian dividennya dalam 4 tahun terakhir adalah ex-date di bulan Februari atau Maret dan payment date di bulan Maret atau April setelah disetujui dalam RUPST. Jadi, mari kita hitung dividen BMRI berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan dividen payout ratio 60%. Kenapa 60%? Kenapa tidak 45% seperti yang telah disebutkan dalam annual report-nya? Pertama, karena dalam 4 tahun terakhir secara berturut-turut, BMRI memberikan dividen dengan dividen payout ratio 60%. Kedua, laba bersih tahun buku 2023 ini lebih besar dibandingkan laba bersih tahun-tahun sebelumnya. Jadi, masuk akal jika BMRI bisa memberikan dividen dengan dividen payout ratio yang sama dengan tahun sebelumnya. Pertama, mari kita deskripsikan variabel yang akan dipakai apa saja, seperti laba bersih BMRI tahun buku 2023, total lembar saham BMRI, saham treasury, jumlah saham BMRI yang beredar, hasil dari total lembar saham dikurangi dengan saham treasury, dividen payout ratio BMRI 4 tahun terakhir, yakni 60%, dan harga saham saat ini. Oke, mari kita hitung. Pertama, berapa laba yang akan dibagikan BMRI? Rumusnya adalah total laba bersih BMRI 2023 dikalikan dengan dividen payout ratio BMRI. Jadi, perhitungannya 55 triliun dikalikan dengan 60%. Hasilnya adalah 33 triliun laba yang akan dibagikan BMRI. Selanjutnya, berapa DPS atau dividen per share BMRI? Rumusnya adalah laba yang akan dibagikan tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, perhitungannya 33 triliun dibagi dengan 93,33 miliar. Hasilnya adalah Rp353,96 dividen per share BMRI. Dan yang terakhir, berapa persen dividen yield BMRI? Rumusnya adalah dividen per share tadi dibagi dengan harga saham BMRI. Jadi, perhitungannya Rp353,96 dibagi dengan Rp7.100. Hasilnya adalah 4,99% dividen yield BMRI. Jadi dapat disimpulkan nih, dividen BMRI berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah Rp343,96 per lembar dengan dividen yield 4,99% di harga sekarang yang di Rp7.100. Oh iya, BMRI telah memberikan undangan untuk RUPST pada tanggal 7 Maret 2024. Jadi, mari kita tunggu besaran pasti dari dividen yang akan dibagikan setelah disetujui pada RUPST nanti. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai prediksi dividen BMRI tadi? Apakah ngaco atau ada kemungkinan benarnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai prediksi dividen BMRI atau PT Bank Mandiri Persero Tbk. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.